Sehari sebelum Hari Raya Idul Adha, hewan kurban mulai dari sapi maupun kambing sudah datang di pondok pesantren Madrasatul Quran. Terlihat para santri begitu antusias menyambutnya, merasa kayak didatengin sama artis aja. Hehehe. Dan pada malam harinya, para santri menyambut malam Idul Adha dengan takbiran. Ada yang takbiran di masjid maupun di kamar masing-masing. Pada saat yang sama, para pengurus laskar masjid bersama-sama membersihkan masjid untuk persiapan sholat Id pagi harinya. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada esok harinya, para pengurus tampak menyiapkan tempat tambahan untuk sholat Id di samping masjid. Maklumlah, masjidnya nggak cukup, harus berjarak, kan lagi social distancing. Para santri nampak bersama-sama berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Id. Allahu Akbar. Dengan Bilal Maswali Farihin yang suaranya keren banget, dan khotib sekaligus imam Ustadz Haji Zainul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri MQ, Galeri Santri Madrasatul Quran. Saya di sini sebagai hewan kurban. Ya enggak dong. Saya di sini akan mengajak teman-teman semua berkeliling pondok melihat bagaimana sih suasana perayaan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Karena banyak banget yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ingin tahu kelanjutannya? Yuk simak terus video ini. Beginilah Hari Raya Idul Adha tahun ini di Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Banyak sekali perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya para santri masih diperbolehkan untuk pulang. Sedangkan tahun ini para santri diwajibkan tetap berada di pondok. Mengingat sekarang masih dalam masa pandemi, terlebih-lebih sekarang juga kan lagi PPKM. Para santri yang berada di pondok juga tidak diperbolehkan untuk turut andil dalam proses penyembelihan. Proses penyembelihan hanya dilakukan oleh panitia dan pengurus, dan tentunya tetap menerapkan prokes seperti memakai masker dan lain-lain. Ya, beginilah suasana saat akan proses penyembelihan. Hewan kurban dikasih makan di saat-saat terakhirnya. Dan saya akan coba untuk berkeliling kandang melihat hewan-hewan kurban. Bisa kita lihat di sini kambing-kambing yang akan disembelih hari ini. Ya, bisa kita lihat ini kami sedang bermesraan di hari terakhirnya. Ya, bisa kita lihat bagaimana wajah senang mereka yang akan disembelih pada hari ini. Pasti senang sekali ya. Yes, are you ready? Ya, sangat bisa dilihat bahwa mereka sangat senang akan disembelih hari ini, karena mereka tahu akan pergi ke surga. Bisa kita lihat ini kambingnya sedang bermesraan di hari terakhirnya. Sangat romantis sekali ya.
Mari kita review kambingnya ini. Ini kambing yang sangat jinak, tapi menakutkan. Ya, ikuti terus kelanjutan video ini, jangan kemana-mana. Nampak antusiasme para santri yang ingin melihat proses penyembelihan, para pengurus yang menyiapkan proses penyembelihan, dan pastinya para penyembelih hewan kurban yang sudah siap dengan senjatanya. Sudah terlihat jelas di belakang saya pengantaran sapi dari lokasi kandang ke lokasi penyembelihan. Kita sudah sampai di tempat penyembelihan hewan kurban. Simak terus video ini. Yuk kita ke sana yuk, ayo. Sudah terlihat jelas sapi di belakang saya yang akan disembelih pada pagi hari ini. Kita sedang menunggu bapak yang menyembelih. Simak terus video ini. Setelah sapi sampai di lokasi penyembelihan, terlihat panitia segera bersiap-siap dengan melubangi tanah maupun menajamkan senjata. Dan alhamdulillah proses penyembelihan berjalan dengan lancar. Tidak ada sapi atau kambing yang lari, apalagi sampai masuk ke dalam kolam seperti tahun kemarin. Hehehe. Saya akan sedikit bertanya-tanya kepada salah satu bapak yang menyembelih hewan kurban, yaitu Bapak Ainur Rafiq. Ya, sekarang di samping saya sudah ada Pak Ainur Rafiq, penyembelih hewan kurban. Saya ingin bertanya sedikit Pak tentang pengalaman jenengan selama menjadi penyembelih hewan kurban. Sejak tahun berapa jenengan menjadi penyembelih hewan kurban, Pak? Ya, persisnya sudah lupa ya. Cuma karena saya itu dari rumah ke pondok, tidak pernah pulang ke rumah. Tapi di perjalanan di pondok itu saya sudah nyembelih. Kira-kira sudah berapa sudah tahun? Sekitar 24 tahunan. Sekitar 24 tahunan, sangat lama. Apakah selama 24 tahun itu jenengan ada kendala-kendala saat proses penyembelihan? Ya, yang berarti sih enggak. Selama ini enggak. Ya, kendalanya nyembelih itu kan kalau posisi hewan itu tidak tepat, kemudian cara mengikatnya kurang bagus, kemudian yang paling utama adalah pisaunya, ya Harus tajam. nah, pisaunya ini harus tajam. Kemudian itu ada trik-trik. Orang itu kadang-kadang kalau nyembelih kan ada bilang ini nyembelih ini baunya nggak enak gitu ya. Nah, itu banyak seperti itu. Alhamdulillah selama saya menyembelih itu, ya bukan saya sendiri yang mengakui, teman-temannya, orang-orang yang di sekitar saya, kok sembelihannya Pak Rafiq kok gak ambu gitu. Ya saya tidak menjawabnya dari sisi keilmuan, ya tak guyoni tok ae. Iku ngono gawan lahire. Tapi sebetulnya dari sisi pengalaman, dari sisi teori juga ada itu, ya. Ada trik-triknya. Jadi hewan sembelih itu kalau mau nyembelih itu tunggu nafasnya hewan ini keluar. Jangan disembelih ketika nafasnya masuk. Kalau ketika nafasnya masuk itu bau, nanti pasti bau itu. Iya. Nah, ini satu trik itu. Jadi tunggu kalau nafas itu keluar baru disembelih. Nah, ini trik. Lah, untuk mengetahui kapan masuk keluarnya nafas itu kan istilahnya itu ada semacam apa ya, semacam
kepercayaan di dalam hati bahwa ini sudah keluar, ini masih masuk, ini Insting. iya insting ya, insting itu. Caranya bagaimana? Biasanya itu kan melihat itu kan ada itu ya di apa tenggorokan itu kan ada itu. Jadi kalau ketika masuk keluar itu kalau sudah biasa bisa menandai. Iya, itu salah satunya. Jenengan niku jadi penyembelihan kurban di MI saja atau di tempat Enggak, di lain? mana-mana. Ya, di mana-mana. Apakah selama jenengan menjadi penyembelih hewan kurban ada peristiwa yang jenengan tidak pernah lupakan? Iya, yang kemarin itu kita di sini juga ya. Jadi itu karena kurang kesiapan apa namanya yang menjinakkan, memegang atau ininya sapinya kan sampai lugur apa jenenge Oh ya, sampai melayu nang di kolam. kolam itu kan cerita yang lucu itu ya. Tiba, mas, ayo mas, dur. Selepas itu, saya berkeliling untuk melihat kelanjutan proses penyembelihan. Lalu saya juga bertemu dengan Pak Hashim selaku Ketua Panitia Idul Adha tahun ini. Saya pun berbincang-bincang dengan beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, di samping saya sudah ada Ketua Panitia dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hashim Masari sebagai Ketua Koordinator Penyembelihan Hewan Kurban pada tahun 2021 ini. Ya, saya boleh bertanya-tanya sedikit, Pak, tentang penyembelihan. Bagaimana, Pak, jalan kegiatan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini, Pak? Oke, untuk penyembelihan kurban pada tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada penyembelihan tahun ini terbagi insya Allah 3 kali penyembelihan. Hari ini, terus lusa, dan terakhir hari Jumat. Kira-kira berapa sih, Pak, hewan yang dikurbankan tahun ini? Insya Allah kurang lebih untuk sapinya 7, 6 atau 7. Untuk hewan kambingnya insya Allah kurang lebih 30-an. 30-an. Yaitu semua untuk yang sapi donatur dari keluarga dalam dan juga Lantabur, dan untuk yang kambingnya sebagian dari donasi wali santri dan juga iuran santri, termasuk yang sapinya juga iuran dari santri. Tahun berapa sih yang kira-kira penyembelihan hewan kurbannya itu yang paling banyak, Pak? Insya Allah tahun ini. Tahun ini, Pak? Tahun ini paling banyak. Dikarenakan ya yang tadi karena kita membuka open donasi untuk penyembelihan hewan kurban. Terima kasih, Pak. Oke, Cukup. sami-sami. Saya kira cukup. Oke, Terima kasih sami. atas Selamat dulu, waktunya. Setelah sedikit berbincang-bincang dengan Pak Hashim mengenai pelaksanaan Idul Adha di Pondok MQ ini, saya kembali berkeliling untuk melihat proses pengulitan hewan kurban. Kita sudah menyembeli kira-kira sebanyak 15 ekor kambing. Kita bisa lihat di sini. Sebagian masih belum diapa-apakan dan sebagian sudah disiseti atau dibedati kulitnya. Mari kita lihat di sini. Ini adalah proses pengulitan untuk memisahkan kulit dari kambingnya. Ya, seperti inilah proses pengulitan hewan kurban. Selepas itu, proses terakhir adalah dengan membersihkan dan memotong-motong daging yang kemudian akan dibawa oleh pengurus ke Jasa Boga. Di Jasa Boga, daging akan dimasak oleh Majabo yang dibantu sama mas-mas Jasa Boga untuk lauk makan para santri nantinya. Usai sudah proses penyembelihan hewan kurban pada hari ini, sebelum saya akhiri video ini,
saya mengajak seorang santri untuk sedikit berbincang-bincang tentang perbedaan Hari Raya Idul Adha di rumah dengan di pondok. Sekarang di samping saya sudah ada salah satu santri yang sudah memantau proses berjalannya penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Ya, saya akan bertanya-tanya sedikit bersama Mas ini. Boleh tahu Mas namanya siapa? Nama saya Andi. Kamarnya apa? MS14. Menurut sampean enakan mana Idul Adha di pondok sama di rumah? Di rumah. Enak di rumah. Enaknya di rumah apa nih? Di rumah itu bisa bareng teman-teman, Sama keluarga. sama keluarga. Kalau di pondok enaknya apa? Kalau di pondok itu ya udah ada teman banyak. Ada teman baru banyak ya. Semisal video ini dilihat sama keluarga yang ada di rumah, pesan apa yang ingin sampean sampaikan kepada mereka yang ada di rumah? Ya semoga selalu bahagia, Sehat selalu. sehat selalu, Amin. banyakkan rezekinya. Ya jangan selalu ingat. Saya di sini sehat aja Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rasa cukup untuk berbincang-bincang dengan Mas Ali ini. Terima kasih Mas atas waktunya. Saya ngobrol. Jempol sih. Oke, matahari sudah di atas kepala. Kurung. Tetapi suasana sudah memanas. Hari sudah semakin siang. Tenggorokan saya mulai kering. Rai saya mulai kumus-kumus karena memang tadi pagi saya tidak adus. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya dari awal video sampai sekarang. Saya mewakili seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Selamat Hari Raya Idul Adha tahun 1442 Hijriah. Jangan lupa share, like, and comment video ini. Share ke bapak, ibu, kerabat, pak de, bu de, siapapun. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Saya akhiri. Saya Khairul Fatihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngolah. Bismillahirrahmanirrahim.